Beyond etiquette, mengapa kecerdasan sosial adalah kunci emas reputasi dan koneksi? Hai Sobat Vegantara, ketika sopan saja tidak cukup, Anda pasti pernah bertemu seseorang yang menaati semua aturan tata krama, berjabat tangan dengan benar, berpakaian rapi, dan tutur katanya halus. Namun entah mengapa, interaksi dengannya terasa kaku, dingin, dan berjarak. Sebaliknya, ada orang yang mungkin melanggar sedikit aturan formal, namun justru mampu membuat satu ruangan merasa nyaman dan dihargai dalam sekejap. Apa bedanya? Yang pertama hanya memiliki etika. Yang kedua memiliki kecerdasan sosial, social intelligence. Di dunia yang semakin terotomatisasi, kemampuan untuk terhubung secara manusiawi adalah aset terakhir yang tak tergantikan. Evolusi dari aturan menjadi pemahaman. Selama ini kita diajarkan bahwa public attitude adalah tentang serangkaian aturan. Jangan menyela, tersenyum, ucapkan terima kasih. Itu adalah fondasi, namun itu statis. Etiket menjaga Anda agar tidak dibenci, tetapi kecerdasan sosial, SQ, membuat Anda dihormati dan diingat. Kecerdasan sosial melampaui naskah sopan santun. Ini adalah kemampuan dinamis untuk menavigasi emosi orang lain, membaca situasi yang tidak terucapkan, reading the room, dan merespons dengan otentik. Jika etiket adalah kulit luarnya, maka kecerdasan sosial adalah jantung dari sebuah hubungan profesional yang sukses. 3 dimensi kecerdasan sosial. Membangun respek tidak terjadi secara kebetulan. Ia dibangun melalui 3 dimensi berikut, yang masing-masing membawa manfaat strategis. Radar situational, reading the room. Ini adalah kemampuan untuk menangkap atmosfer emosional sebelum Anda berbicara. Apakah ruangan sedang tegang? Apakah lawan bicara sedang terburu-buru? Anda berhenti menjadi orang yang tone deaf, tidak peka situasi. Anda tahu kapan harus melucu, kapan harus serius, dan kapan harus diam. Orang akan menilai Anda sebagai individu yang bijaksana dan tajam. Anda meminimalkan risiko salah bicara yang bisa merusak kredibilitas profesional dalam hitungan detik. Penyelarasan empati, empathic attunement. Bukan sekadar mendengarkan kata-kata, tapi mendengarkan emosi di balik kata-kata tersebut. Ini tentang memvalidasi perasaan orang lain, bukan sekadar menunggu giliran bicara. Menciptakan rasa aman psikologis bagi lawan bicara. Membangun loyalitas dan kepercayaan, trust, yang mendalam. Klien atau rekan kerja akan lebih terbuka kepada Anda karena mereka merasa dimanusiakan, bukan sekadar ditransaksikan. Adaptabilitas sosial, the chameleon effect. Kemampuan untuk menyesuaikan gaya komunikasi Anda dengan siapa Anda berbicara, mulai dari CEO hingga staf garda depan, tanpa kehilangan jati diri. Menghapus barier hierarki dan budaya. Anda bisa masuk ke berbagai lingkaran sosial dengan luwes. Memperluas network dan pengaruh. Anda menjadi jembatan penghubung yang efektif antar berbagai kelompok, posisi yang sangat strategis dalam kepemimpinan. Neuroscience di balik koneksi. Mengapa kita merasa klik dengan orang yang cerdas secara sosial? Jawabannya ada di otak kita. Penelitian dalam bidang social neuroscience menyoroti peran mirror neurons, saraf cermin. Ketika seseorang menunjukkan empati yang tulus dan menyelaraskan bahasa tubuh serta nada suaranya dengan kita, saraf cermin di otak kita aktif. Daniel Goleman, penulis Social Intelligence, menyebut fenomena ini sebagai neural wifi. Otak kita secara harfiah terhubung dengan otak orang lain. Pemimpin yang mampu mengaktifkan koneksi positif ini terbukti meningkatkan kinerja tim dan kepuasan kerja secara signifikan, dibandingkan pemimpin yang hanya mengandalkan instruksi, etiket, prosedur. Kecerdasan sosial bukan sekadar soft skill, melainkan kemampuan biologis untuk memengaruhi kondisi mental dan emosional orang lain. Jadi kesimpulannya, koneksi adalah mata uang baru. Etiket bisa dipelajari dari buku, tetapi kecerdasan sosial harus dilatih di lapangan. Public attitude terbaik bukanlah tentang terlihat sempurna tanpa celah,
melainkan tentang membuat orang lain merasa lebih baik setelah berinteraksi dengan Anda. Ketika Anda mengasah kecerdasan sosial, Anda tidak hanya membangun citra diri yang elegan. Anda sedang membangun respek, satu-satunya hal yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diminta, dan hanya bisa didapatkan lewat pemahaman yang tulus. Mari berhenti sejenak dari mode autopilot. Dalam setiap percakapan tatap muka, praktikan aturan 3 detik. Sebelum Anda merespons ucapan seseorang, berikan jeda 3 detik untuk benar-benar mengamati ekspresi mikro dan nada suara mereka. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya mereka rasakan, yang tidak mereka katakan? Apakah Anda siap mendengarkan apa yang tidak terucapkan dan memenangkan respek yang sesungguhnya? Jika bermanfaat, silakan like dan bagikan ke sahabatmu. Terima kasih, sampai jumpa lagi.